Pemirsa, perayaan Natal memiliki berjuta makna. Natal menjadi momen untuk senantiasa berbagi sukacita dan menyatakan kasih kepada semua ciptaan Tuhan. Lalu bagaimana memaknai Natal dalam toleransi? Romo Hans J. Harus, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia, akan memaparkannya dalam hikmah siang hari ini. Halo, selamat siang pemirsa, senang sekali Hikmah Siang bisa kembali hadir kali ini. Tanpa terasa pemirsa, tahun 2024 segera usai dan di bulan Desember ini bagi yang merayakan akan merayakan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2024. Lantas seperti apa pemirsa hal-hal yang berkaitan juga dengan damai, sukacita daripada Hari Raya Natal ini bisa dimaknai bagi mereka yang merayakan ataupun hal-hal baik lainnya dapat dimaknai ataupun mungkin diresapi begitu bagi mereka yang tidak merayakan. Kami akan segera membahasnya bersama dengan Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Hans J. Harut. Selengkapnya ikuti kami pemirsa. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Romo Hans. Romo, terima kasih sudah meluangkan waktu. Romo, ini kita kalau lihat kapelnya ini masih sangat baru, teduh, dan indah sekali ya. Ada persiapan khusus Romo, mungkin ini nanti untuk perayaan Natal? Ini kapel bagian dari kantor konferensi wali gereja yang diresmikan 15 Mei 2024 bersama dengan peringatan 100 tahun. 100 tahun? Konferensi Wali Gereja Indonesia. Wah, historical sekali ya berarti ya? Ya, betul. Peresmiannya tahun ini bertepatan dengan momen 100 tahun. Lalu juga pada saat kunjungan apostolik Paus Fransiskus, Bapak Suci Fransiskus juga berkenan hadir di sini. Maka kapel ini diberi nama Kapel Fransiskus. Lah, banyak sekali momen-momen ini. Ini Kapel Fransiskus. Ya. Romo, sudah ada di penghujung tahun, tanpa terasa nih merayakan Natal. Ada tema khusus ya Romo ya yang dikatakan? Iya, tema bersama Natal antara KWI dan PGI yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bagaimana memaknai dari tema itu Romo? Mungkin pendalaman terhadap ayat Alkitabnya. Ini ini ajakan sebenarnya. Bethlehem itu memang sebuah tempat yang secara geografis orang kenal, orang tahu, tapi juga Bethlehem itu menjadi sangat simbolik. Bethlehem sendiri punya arti itu rumah roti. Rumah roti. Jadi ketika kita mengajak marilah kita pergi ke Bethlehem, yang pertama tentu seperti para gembala 2000-an tahun yang lalu diajak untuk pergi ke Bethlehem untuk menjumpai Yesus yang terbaring dalam palungan. Saat ini kita ingin juga mengajak, mari kita pergi juga untuk menjumpai Yesus yang hadir dalam aneka wajah. Ya, dalam wajah orang-orang yang berduka, wajah orang-orang yang terpinggirkan, wajah orang-orang kecil, wajah orang-orang tertindas, para korban perang, korban bencana, dan aneka macam pengalaman situasi manusiawi kita. Hal-hal yang tadi Romo sebutkan itu mewarnai 2024 Romo. Hal-hal yang berkaitan dengan kita mengalami pemilu, mungkin beberapa wilayah mengalami bencana, di skala global ada perang Timur Tengah. Romo menutup Natal dan Tahun Baru, menyongsong Tahun Baru begitu ya. Bagaimana sebenarnya kita melihat sukacita Natal sebagai upaya untuk kita datang kepada Yesus Kristus, membersihkan diri, mempersiapkan hati untuk menuju ke tahun 2025 Romo? Natal itu selalu berarti pesta sukacita, pesta damai, karena yang kita sambut ini Sang Raja Damai. Dan bahwa tahun 2024 atau di sekitar peristiwa ketika kita merayakan Natal, kita juga menyaksikan ada banyak peristiwa bencana, perang, kelaparan, dan lain sebagainya. Ini juga mengingatkan kita bahwa
Yesus itu kita temui dalam wajah orang-orang yang seperti itu. Maka karena itu mengajak marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem itu juga sebuah ungkapan, sebuah tawaran. Mari kita kembali menemui Sang Raja Damai, damai yang sejati, dan ya kita kembalilah ke identitas, ke jati diri kita sebagai manusia, yaitu jati diri yang citra Allah, orang-orang yang penuh kasih, orang yang melihat di wajah sesamanya itu juga dia menemukan wajahnya sendiri, tapi juga menemukan wajah Allah. Nah, pengalaman-pengalaman perjumpaan seperti itu harusnya menguatkan. Maka perang itu memisahkan, konflik itu memisahkan, bahkan juga perbedaan-perbedaan pilihan politik itu prinsip, memisahkan. Tapi kita ingin mengajak untuk mengalami perjumpaan. Maka para gembala yang menjumpai Yesus di Bethlehem itu menjadi inspirasi supaya kita juga pergi meninggalkan tempat kita, meninggalkan segala suasana yang mungkin tidak terlalu baik, tidak terlalu menyenangkan, untuk menemukan kembali kedamaian seperti para gembala yang mencari dan menemukan Yesus. Artinya Romo menemukan Yesus menuju kepada Bethlehem itu kan salah satu hal yang dalam Alkitab saya ingat itu kan bagaimana kita hidup serupa, segambar dan serupa dengan Kristus. Hal-hal yang berkaitan dengan karakter manusia, Romo, yang mewarnai kehidupan sosial, hal-hal yang kita katakan tadi begitu. Karakter-karakter apa nih mungkin yang bisa dibagikan untuk menjaga perdamaian di tahun 2025 yang harus dimiliki oleh banyak orang? Ya, pertama tentu karakter belas kasih ya. Belas kasih. Yesus itu wajah belas kasih. Belas kasihan Allah dalam konsep teologis itu bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya, itu terjadi karena begitu besar cinta Allah akan manusia, maka ia mengutus putranya untuk menjadi manusia dan menjadi sama seperti kita. Maka karakter belas kasih itu menjadi satu poin. Lalu karakter yang lain adalah karakter solidaritas. Solidaritas, menarik. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang hidup untuk dirinya sendiri atau yang hanya bisa hidup dengan dirinya sendiri. Kita dalam salah satu cara, bahkan dalam aneka cara, itu bergantung pada orang lain. Ya, baju yang saya pakai itu tidak saya hasilkan. Ada orang yang menanam kapas, ada orang yang memintal, ada orang yang mengusahakan juga sehingga saya. Makanan yang kita makan itu juga hasil usaha banyak orang. Rumah yang kita tempati, bahkan semesta yang kita tempati ini juga bisa terjadi seperti ini karena sumbangsi banyak orang. Kita hidup dalam satu situasi solidaritas global. Tapi ketika perang, yang terlukai adalah rasa ini, rasa kesetiakawanan ini, rasa bela rasa ini. Paus Fransiskus yang berkunjung ke Indonesia beberapa bulan yang lalu juga mengusung tema iman, persaudaraan, dan bela rasa. Secara sederhana, seorang yang beriman, semakin dia beriman, harusnya juga makin bersaudara. Nah, seorang yang memandang orang lain sebagai saudara adalah juga orang yang mempunyai bela rasa. Bahasa lain dari empati. Dan ini solidaritas, bela rasa ini adalah nilai yang harus kita munculkan kembali, harus kita lahirkan kembali, harus senantiasa kita gaungkan juga. Warta lain dari nilai lain yang belas kasih, bela rasa atau solidaritas itu, nilai lain lagi dari pesan Natal yang bisa menginspirasi kita itu adalah kerendahan hati. Yesus itu tidak lahir di tempat mewah, ya, dia lahir di palungan, sebuah gambaran situasi tempat yang paling sederhana, itu tempat makan hewan. Lalu itu juga tempat yang siapapun bisa datang. Nah, maka nilai ini menurut saya juga hendaknya mengingatkan kita. Kita boleh merayakan Natal dengan sukacita, tapi juga tetap harus mengingat bahwa di belahan dunia lain, di banyak tempat yang lain, ada banyak orang yang saat ini misalnya hidup dalam pengungsian, entah karena bencana alam, hidup dalam pengungsian karena perang, atau juga hidup dalam pengungsian karena kasus-kasus politik. Ya. Ada banyak migran, orang yang terpaksa meninggalkan tempatnya, juga jadi begitu. Nah, Yesus itu juga seorang migran. Salah satu kisah Natal yang juga senantiasa
dirayakan, diingat orang tiap kali Natal itu adalah hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bayi Yesus itu harus mengungsi ke Mesir. Itu artinya Yosef, Maria, dan Yesus itu pernah menjadi pengungsi, pernah menjadi migran, ya, pernah hidup sebagai orang asing di tempat lain. Nah, ini juga bagaimana kepedulian kita juga dengan isu-isu seperti itu, ya, migran, orang-orang yang harus pergi dari tanah airnya yang juga ada di sekitar kita. Romo, terakhir secara singkat, mungkin ada beberapa nasihat yang bisa disampaikan oleh Romo, mungkin bagi umat Katolik, Kristiani, atau mungkin secara umum nilai-nilai kebaikan bisa diambil bagaimana menjadi kepribadian lebih baik di tahun 2025 mendatang. Baik, untuk saudara-saudara umat Katolik, umat Kristiani, serta saudara-saudara sebangsa, semangat yang juga hidupi beberapa tahun sebagai refleksi bersama orang Katolik itu semangat untuk menjadi komunitas yang sinodal, artinya komunitas yang berjalan bersama. Nah, mari kita berjalan bersama membangun bangsa ini, mari kita berjalan bersama merawat keanekaragaman, mari kita berjalan bersama juga menjaga ciptaan, anugerah Tuhan, kekayaan alam yang sangat luar biasa bagi bangsa kita ini, dan jangan merusaknya, apalagi demi memuaskan kerakusan, keserakahan sekelompok kecil orang. Kita hidup di bumi ini, titipan Tuhan untuk kita jaga, yang masih akan kita wariskan juga untuk anak cucu kita kelak. Maka jangan mewariskan kerusakan, jangan mewariskan kehancuran, karena ketamakan dan kerakusan, karena apa yang kita lakukan hari ini tidak saja berdampak bagi kita, tapi juga berdampak bagi orang lain. Pelajaran pahit dari bencana-bencana ekologis demikian. Ketika kita serakah terhadap alam, dan alam kemudian dengan caranya sendiri juga entah lewat bencana, longsor, dan lain sebagainya, sebagai satu gejala yang bisa dijelaskan secara ilmiah mengingatkan kita bahwa ketika kita memperlakukan alam secara buruk, kita juga mendapat perlakuan buruk dari alam. Sebaliknya ketika kita menghargai alam, menghormatinya, mencintainya, mengkonservasi, memperlakukannya dengan baik, kita juga akan mendapat balasan yang sama dari alam. Baik, Romo, terima kasih atas ulasannya. Terima kasih ya. Sungguh senang sekali, semoga ini bisa menjadi hal yang baik untuk merayakan Natal 2024 dan menjadi pribadi lebih baik lagi di tahun 2025. Terima kasih, Romo. Dan itu pemirsa tadi perbincangan kami dengan Romo Hans. Tidak lupa kami mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Dari Jakarta, Jose Nicole Rifki Adi Pradana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.